Republik Indonesia ini bahwa jangan sampai kita mengalami hal yang sama yang telah dialami oleh negara-negara yang telah hancur akibat adanya kelompok-kelompok seperti ini. Kasat mata kita bisa menyaksikan semuanya tidak ada yang tertutupi. Negara-negara yang hancur berantakan begitu sadisnya, bahkan di Taliban bisa kita saksikan bagaimana pembunuhan itu secara kejam dilakukan, tanpa kemanusiaan, wanita dibunuh di tengah jalan, segala macam. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Lama-lama bayangkan bagaimana kalau mereka bisa masuk ratusan bahkan ribuan ke Indonesia, apa yang akan terjadi dengan Republik ini? Ya, dengan alasan ada kerja bersama hubungan diplomatik, mereka bebas keluar masuk. Wah, ini akan justru mendatangkan milisi-milisi Taliban ke Indonesia. Mendengar kabar-kabar tentang, ini cukup mengerikan ya, cukup mengerikan karena saya ini terus terang ini ya masih penasaran ini ya. Sebenarnya bisa ada Taliban bisa menang, ini aneh, ini belum pernah seumur umur ini Islam radikal menang terus tiba-tiba Taliban menang. Nah, kalau di dalam narasinya saya ya karena sudah tidak ada Osama bin Laden yang sebagai sponsor, saya kira sponsornya sekarang ya JK ini. Wah, nuduh. Nah iya memang nuduh memang. Tapi mungkin kita dengar karena kan beliau ini Pak Bang Ferdinand ini kan yang paling banyak kumpul dengan mereka, ngobrol-ngobrol. Ininya apa sih sebenarnya, motifnya apa, kenapa TV One itu membela banget Taliban. Coba TV One memang beda ya. Pembelaannya terhadap Taliban luar biasa, berita-berita. Nanti kita akan dengar, tapi kita mau dengar dari Bang Ferdinand dulu ya. Oke, silakan Bang Ferdinand supaya jangan kelamaan. Iya, baik. Terima kasih Pak Paul. Ya, memang cukup mengagetkan bagi kita semua ya, terutama di belahan bumi Indonesia ini tampaknya yang paling euforianya luar biasa terkait dengan berhasilnya Taliban menguasai Afghanistan. Ya. Kalau soal kenapa Taliban bisa masuk dan menguasai di sana, ya memang banyak hal yang belum tentu kita ketahui kebenarannya. Apa di balik ini, kenapa Taliban bisa dengan semudah itu masuk hingga ke ibu kota, dan di ibu kota pun tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, satu peluru pun dari pihak tentara Afghanistan, dari pemerintah Afghanistan tidak ada yang melayang untuk melawan Taliban ketika masuk. Ini memang banyak keanehan, kejanggalan, tetapi kita belum tahu seperti apa kebenaran di sana yang terjadi sehingga Taliban bisa dengan mudahnya menguasai Afghanistan. Hanya beberapa hari saja, semua provinsi bisa dikuasai dan mengakibatkan ketakutan luar biasa di sana. Kita hanya mengikuti dari pemberitaan-pemberitaan ya, televisi luar kita ikuti, kita pantau perkembangan di sana. Memang cukup mengagetkan kita semua. Ada apa sebetulnya? Ada apa dengan Amerika? Akhirnya Amerika sendiri pun presidennya Joe Biden banyak Recording in progress. Maaf Bang Ferdinand, ini kita rekam untuk kita tampilkan kalau ada any case, karena kemarin kita 2 kali di take down waktu dengan Pak Ponto. Jadi kalau ini hilang kita langsung upload lagi gitu loh. Iya, karena kita baca topik yang rada panas ya. Oke, silakan lanjut Pak. Oke, baik. Kita tidak usah terlalu banyak membahas ada apa dan kenapa di sana Taliban, tetapi saya lebih suka membahas mengapa di Indonesia ini euforianya luar biasa dan mengapa juga banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang memuji pergerakan Taliban. Bahkan kasat mata terlihat sadisnya Taliban membunuh orang, memperlakukan wanita dan anak-anak secara tidak beradab, tidak bermoral. Tetapi kok bisa di Republik Indonesia ini, sebuah negeri berpancasila yang mengaku paling beragama, paling bertuhan, tetapi memuji-muji hal-hal perbuatan sadis seperti itu. Saya melihat bahwa memang radikalisme di Indonesia ini terus tumbuh ya, radikalisme, intoleransi, bahkan bukan hanya sekedar radikalisme lagi, tetapi sudah masuk kepada perkumpulan-perkumpulan terorisme, di mana seminggu terakhir ini saja pihak Densus 88 menangkap puluhan orang ya, orang-orang yang diduga akan melakukan serangan teror, bahkan sekitar 57 orang ditangkap kemarin merencanakan melakukan serangan pada acara HUT RI. Ya, kita sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang banyak melakukan penangkapan.
sekali, bangga sekali dengan kemenangan Taliban. Pak JK sendiri, Pak Yusuf Kala, selalu mengakui dirinya waktu itu memediasi antara pihak Afghanistan dengan pihak Taliban. Tetapi harusnya kalau yang namanya mediasi, moderator harus berdiri di tengah. Nah sekarang Pak JK tampak sekali tidak berdiri di tengah, tetapi berpihak dan mendukung Taliban, bahkan memuji Taliban habis-habisan atas keberhasilannya masuk dan menguasai Afghanistan sekarang. Jadi status beliau yang selalu disampaikan sebagai penengah, sebagai mediator untuk perdamaian Afghanistan dengan Taliban, saya tidak bisa terima dan membantah itu dengan statement-statement Pak JK belakangan ini yang terus memuji-muji Taliban, bahkan berupaya membentuk image framing opini publik seolah-olah Taliban itu telah berubah, telah baik, segala macam ya, dengan narasi-narasi yang memang tujuannya untuk membangun image tadi, stigma bahwa Taliban ini sekarang baik. Sementara kalau Pak JK merasa diri sebagai mediator, penengah, harusnya dia tidak melakukan itu. Harusnya dia justru melakukan sebuah memberikan pernyataan yang harusnya menekan Taliban tidak boleh melakukan hal tersebut. Mestinya perdamaian yang dikedepankan, dialog yang dikedepankan, tetapi beliau tampak euforia sekali mendukung kemenangan Taliban. Dan bahkan sekarang Bapak BNPT, Pak Komjen Boy Ramli juga baru menyampaikan sedang memantau banyaknya pergerakan para pendukung Taliban yang tampaknya mendapat suntikan darah segar atas kemenangan Taliban di Afghanistan, merasa bahwa mereka ini akan mampu dan bisa melakukan hal sama di Indonesia. Ya, jadi BNPT Pak Komjen Boy Ramli menyatakan sedang memantau itu pergerakan di media sosial dan segala macam, bahwa ada gerakan ini yang coba untuk berkumpul menyatu dengan tujuan ya mungkin mereka berharap bisa melakukan hal sama di Indonesia, menggulingkan pemerintahan yang sah dan kemudian menggantinya dengan pemerintahan ala Taliban. Nah ini yang terjadi. Nah, yang kita herankan sekarang sebetulnya adalah apa sih yang ada di dalam pikiran orang-orang ini, apa sih yang ada di dalam hatinya, mengapa mereka ini tampak sekali senang melihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, melihat perlakuan tak bermoral terhadap perempuan dan terhadap anak-anak. Ini yang kita pertanyakan. Nah, orang-orang seperti ini memang di Indonesia sekarang semakin banyak. HTI, FPI telah dibubarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, tetapi orang-orangnya, aktivis-aktivisnya sampai sekarang terus melakukan gerakan-gerakan yang memang menjurus kepada tindakan-tindakan radikalisme, intoleransi, dan menolak perbedaan. Bukannya semakin melemah, tetapi gerakan orang-orang ini semakin senyap, semakin berkumpul, dan semakin terus berjalan. Nah ini yang dikhawatirkan, makanya saya pribadi selalu keras mengkritik dan memberikan pernyataan-pernyataan yang melawan upaya-upaya kelompok ini untuk terus bangkit dengan membangun narasi-narasi, apalagi di media sosial ya, cukup luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh kelompok ini, membangun stigma, membangun opini, bahkan ketika Indonesia mau merayakan hari kemerdekaannya saja yang dikibarkan bukan bendera Indonesia tetapi bendera Palestina. Ini apa yang terjadi? Kita melihat ini tidak bisa dibiarkan. Ya, kelompok ini tidak boleh dibiarkan karena akan semakin menjadi-jadi. Saya baru mau mengeluarkan statement juga tadi pagi bahwa pemerintah kalau membiarkan ini, ya Indonesia akan juga pada waktunya mungkin 5-10 tahun ke depan akan terjadi perang saudara, pertumpahan darah, karena kelompok ini pasti akan semakin membesar. Kalau kita melihat tiap hari banyak sekali ya upaya-upaya propaganda opini yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya melalui ceramah-ceramah berlindung di balik agama, berlindung di balik dalil-dalil agama. Padahal saya pikir tidak ada satupun agama di bumi ini yang mengajarkan membunuh adalah jalan masuk surga. Saya tidak pernah mendengar ada agama seperti itu, bahkan animisme saja tidak percaya kalau membunuh itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Nah, kok bisa orang-orang seperti ini merasa bahwa melakukan kekerasan, melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan menjadi sebuah jalan menuju surga, ya entah surga apa yang dituju. Nah, ini yang selalu juga saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pergerakan yang muncul beberapa minggu inilah, seminggu terakhir ini sejak Taliban menguasai Afghanistan, memang sangat luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh publik yang justru membangkitkan aroma untuk melakukan hal yang sama. Sepertinya
mereka seperti saya katakan tadi mendapat suntikan darah segar baru atas kemenangan Taliban ini, bahwa di Indonesia mereka akan mampu melakukan hal yang sama. Nah, ini yang harus diantisipasi, bahwa orang-orang yang berwatak radikal, orang-orang yang berwatak ekstrim ini ya harus ditindak tegas, tidak boleh dibiarkan kalau pemerintah masih mau Indonesia ada hingga puluhan tahun ke depan. Kalau ini dibiarkan, ya tentu Indonesia akan hancur berantakan, karena sudah banyak sekali contoh negara-negara di dunia yang hancur berantakan ketika kelompok-kelompok ini ada. Kita bisa melihat bagaimana Suriah, bagaimana di Lebanon sana, bagaimana Irak, bagaimana banyak negara ya, banyak sekali yang sudah menjadi bukti nyata hancur karena adanya kelompok-kelompok ini. Nah, pemerintah Indonesia kalau tidak belajar dari situasi yang sudah pernah terjadi, ya saya pikir akan tiba saatnya juga Indonesia mengalami hal yang sama. Apalagi Indonesia ini luar biasa, perbedaannya banyak sekali. Ya, beda budaya, beda agama, beda suku, beda segala macam. Jadi sangat mudah untuk diprovokasi supaya terjadi benturan. Nah, kelompok-kelompok ini kan orang-orang yang tak beradab, tak bermoral, tak berhati, tak punya otak lah menurut saya, tidak akan peduli dengan hal ini. Yang penting mereka hanya berpikir bagaimana menegakkan apa yang mereka yakini. Ketika orang sedang bicara tentang kemanusiaan, mereka ini tidak peduli. Mereka hanya peduli kepada apa yang diyakininya. Nah, ini yang akan menjadi perlawanan berat, dan saya pikir tidak mudah juga bagi pemerintah menghadapi ini semua. Karena apa? Mereka akan berlindung di balik tameng agama. Nah, ketika sudah berbenturan dengan agama, penindakan hukum berbenturan dengan agama, politik berbenturan dengan agama, nah ini yang sulit. Apalagi yang dihadapi adalah agama mayoritas di Indonesia. Nah, sementara banyak juga tokoh-tokoh agama di Indonesia ini yang selalu mengajarkan ketenangan, kedamaian, bahwa itu bukan ajaran agama, tetapi doktrin-doktrin yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikal lebih banyak terjadi, lebih sering terjadi, dan hampir tiap hari mereka ini terus melakukan pergerakan senyap di bawah, bahkan masuk ke kantong-kantong, ke desa-desa, ke kelompok-kelompok kecil. Ini yang terjadi, dan semakin sulit. Sementara tokoh-tokoh agama yang mendoktrin supaya ajarannya lebih lembut, lebih sesuai dengan pri kemanusiaan, beragama dengan baik, bertuhan dengan benar, ini akhirnya perlahan-lahan semakin kalah dan semakin terkikis ya pengaruhnya. Karena banyak sekali, apalagi kalau di sini orang-orang yang datang dari Yaman, entah dia benar adalah seorang Habib atau enggak, itu kalau mengaku Habib sudah langsung dianggap bahwa sangat dihormati luar biasa. Inilah yang menjadi dilema bagi penegakan hukum di sini ya, sehingga hukum sering dibenturkan dengan agama. Nah, ketika itu sudah berbenturan, penegakan hukum pun menjadi seperti seperti menginjak rem dan tidak berani menginjak gas untuk menindak seterusnya. Inilah kelemahan-kelemahan di kita. Jadi saya secara pribadi ya terus bekerja juga bagaimana membangun opini yang benar di tengah-tengah publik Indonesia ini, bahwa jangan sampai kita mengalami hal yang sama yang telah dialami oleh negara-negara yang telah hancur akibat adanya kelompok-kelompok seperti ini. Kasat mata kita bisa menyaksikan semuanya, tidak ada yang tertutupi. Negara-negara yang hancur berantakan begitu sadisnya, bahkan di Taliban bisa kita saksikan bagaimana pembunuhan itu secara kejam dilakukan tanpa peri kemanusiaan, wanita dibunuh di tengah jalan, segala macam. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Nah, itu yang selalu saya suarakan, saya gaungkan, meskipun akhirnya saya selalu diserang juga ya, disebut anti-Islam lah, segala macam. Tapi saya tidak peduli itu, saya tidak peduli mau disebut seperti itu. Yang penting bagi saya adalah ini negara harus dibela, harus dipertahankan dari serangan-serangan oleh kelompok-kelompok radikalis seperti ini. Nah, tokoh-tokoh Republik ini tadi juga saya sampaikan bahwa ya Polri, Densus jangan takut menangkap mau tokoh, mau siapa, mau wapres, mau capres, tangkap kalau memang sudah menyebarkan upaya-upaya untuk membangkitkan semangat pemberontakan yang sama yang dilakukan oleh Taliban. Saya juga berterima kasih tadi kepada Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri yang sudah melakukan evakuasi ya, karena berkali-kali saya menyuarakan itu supaya Indonesia segera mengevakuasi WNI yang ada di Afghanistan, harus segera diangkut dari sana, dan tadi sudah dievakuasi. Dan kita tidak boleh bekerja sama dengan kelompok teroris yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Meskipun di sini banyak tokoh-tokoh seperti Pak JK selalu menggambarkan Taliban itu sudah moderat, sudah lebih baik, dan kita tidak usah melakukan hal-hal yang seperti pemutusan hubungan diplomatik. Kalau saya menyarankan bahwa
kita harus segera memutus hubungan diplomatik dengan Afghanistan Taliban, ya, dengan Afghanistan Taliban. Kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka karena Taliban ini adalah kelompok teroris. Karena kalau kita sudah nanti bekerja sama secara politik dengan Taliban, dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban, mereka ini akan dengan mudah masuk ke Indonesia karena ada hubungan diplomatik. Lama-lama bayangkan bagaimana kalau mereka bisa masuk ratusan bahkan ribuan ke Indonesia, apa yang akan terjadi dengan Republik ini? Ya, dengan alasan ada kerja bersama hubungan diplomatik, mereka bebas keluar masuk. Wah, ini akan justru mendatangkan milisi-milisi Taliban ke Indonesia yang pada akhirnya kita akan berhadapan dengan mereka. Dan mereka akan, saya yakin akan melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan di Afghanistan. Nah, ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Waspada, hati-hati. TNI Polri harus tegas, jangan dikasih waktu, jangan dikasih kesempatan bagi mereka-mereka ini untuk terus berkembang, dan kepada pemerintah Republik Indonesia jangan sampai melakukan kerjasama dan hubungan diplomatik dengan Afghanistan Taliban, kecuali Taliban kembali mundur dan kalah, Afghanistan dikuasai oleh kelompok yang moderat, ya silakan kembali dibuka hubungan diplomatiknya. Tetapi sepanjang Taliban dikuasai, Afghanistan dikuasai oleh Taliban, ya, saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tidak pernah bekerja sama dengan teroris. Karena kalau kita sudah bekerja sama dengan teroris, artinya kita juga telah melanggar konstitusi Republik Indonesia, melanggar undang-undang Indonesia yang menyatakan bahwa teroris itu adalah kejahatan HAM. Masa kita mau bekerja sama dengan pelaku-pelaku kejahatan HAM seperti itu, dan kita menyaksikan secara vulgar tiap hari bagaimana kekejaman pembunuhan yang dilakukan oleh Taliban. Saya pikir pemerintah juga punya pemikiran yang sama dengan kita bahwa memang Taliban ini adalah kelompok teroris dan tidak boleh diajak bekerja sama. Nah, sekarang gilirannya adalah bagaimana kita membersihkan orang-orang, tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang pro-Taliban dan berusaha membangkitkan euforia Taliban ini di Indonesia supaya melakukan hal yang sama. Nah, ini tugas yang akan kita terus suarakan kepada pemerintah agar menindak tegas, jangan sampai mereka tumbuh berkembang dan melakukan juga kejahatan-kejahatan yang sama dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Kira-kira seperti itu, Pak Paul.